Dan tahun 2004 ngomongan saya, one day gado-gado Boplo bentuknya restoran, one day gado-gado Boplo bentuknya restoran. Semangat pagi. Kalau belum jelas kayak begini, saya belum semangat nih. Semangat pagi. Yuk, sekarang kita tepak sebelah kanannya. Bangun, woi, bangun, woi. Thank you buat Universitas Podomoro. Saya sudah dikasih tempat untuk sharing ya, Pak Wisnu. Sungguh baik menyediakan tempat ini dan juga komunitas dari Cashflow ya. Saya akan mulai sharing saya. Ini. Ya, ini perkenalkan, tak kenal maka tak sayang, ada pepatah mengatakan seperti itu. Maka saya memperkenalkan diri, saya Kelvin Hartono, generasi kedua dari Gado-Gado Boplo. Yang di tengah adalah mama saya, Juliana Hartono, umur 81 tahun, nanti bulan Juli. Beliau adalah the founder. Ya, saya second generation, oke. Yang sebelah kiri dari ibu bapak semua itu istri saya. Saya punya satu istri, dua orang anak, jangan dibalik ya bapak ibu semua. Nah, kemudian anak saya dua, yang satu cowok umurnya 25, yang kedua umurnya 21 tahun ya. Saya akan kasih lihat sedikit company profile yang bisa setel ya sekarang ya. Silakan. Baik. Bermula dari perjuangan Ibu Juliana Hartono dari sebuah warung gado-gado di gang sempit di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Walau dengan harga Rp25 per porsinya, ibuku terus melakukan inovasi demi memuaskan para pelanggan. Dengan naluri seorang entrepreneur yang mendengarkan ide dari pelanggan untuk memasukkan kacang mete ke racikan gado-gadonya, akhirnya terciptalah racikan bumbu gado-gado yang sangat luar biasa. Atas kebaikan kakaknya, ibuku dikasih kesempatan untuk pindah ke garasi mobilnya. Saya sangat terkesan dan terinspirasi atas perjuangan ibuku. Saya pun punya mimpi mempunyai bisnis resto tidak hanya di Indonesia. Akhirnya saya memutuskan untuk berjuang bersama-sama dengan ibu saya. Dengan komitmen dan dedikasi yang tinggi, kini kami memiliki 14 cabang di seluruh Jakarta. Sungguh tidak mudah untuk melakukan hal itu, karena harus menjaga kualitas produk dan pelayanan kami. Ketika pandemi menerpa, usaha kami juga terdampak. Namun, saya selaku generasi kedua tidak tinggal diam. Satu ketika saya dibintang mengajar ngulek di sebuah TK dan SD di Kelapa Gading. Tak disangka, dari sinilah sebuah inovasi produk baru tercipta, yaitu bumbu gado-gado instan yang bisa dinikmati oleh siapapun dimanapun berada. Puji Tuhan, kami bisa melewati pandemi tanpa menutup satu gerai pun demi kesejahteraan semua karyawan kami. Berbagai penghargaan telah kami raih, antara lain juara 1 Lomba Gado-Gado Ulek se-Jabodetabek tahun 1994, Best Seller Award 2004, Creative and Innovative People 2008. Amatlah sedikit sebuah merek resto mampu bertahan lebih dari 50 tahun, dan Boplo telah membuktikannya.
kami menjadi warisan kuliner hasil kerja keras seorang Ibu Yuliana Hartono. Dengan melestarikan sebuah karya kuliner, kita juga akhirnya melestarikan sebuah budaya makanan asli Indonesia agar tidak punah ditelan zaman. Kini saya terus-menerus mengembangkan virus entrepreneurship dengan memberikan review gratis di channel YouTube saya, yaitu Calvin Hartono Official. Karena saya pernah berada di posisi mereka yang terbentur dengan biaya pembuatan video yang tidak murah. Semoga dengan langkah kecil ini bisa mewujudkan mimpi saya lainnya, yaitu membantu meningkatkan angka entrepreneur di Indonesia agar satu saat Indonesia menjadi negara maju di tingkat dunia. Thank you. Nah, saya akan mulai nih. Ini ya fotonya ya. Jadi bukan Michael Keaton yang tadi yang diperankan, yang meranin ya. Yang saya mau bagikan adalah 5 insight dari film The Founder. 1. Inovasi dan opportunity. Opportunity dan inovasi itu didapat ketika Ray Kroc itu mendapat kesempatan berkenalan ya. Tadi kita lihat di videonya ya. Dia masuk dalam berkenalan dan kemudian memang baik banget ya Dick itu ya. Saya jadi lihat itu Dick itu bagus banget ya. Ajak masuk, dikasih lihat. Itu jarang terjadi bisa seperti itu. Saya rasa jarang banget terjadi. Tapi memang karena nasib baik itu akan bisa membuat seseorang itu nyemplung gitu. Oke, lanjut. Nah, saya akan cerita Gado-Gado Boplo nih di perbandingan dengan film ya Pak. Izin ya Pak Wisnu ya. Memperbandingkan antara Cita McD dengan Boplo. Tahun 2004 itu ada sebuah kisah yang saya sendiri bantu mama itu dari tahun saya masih sekolah, saya SD umur jam 5 saya udah diminta bangun, ditepok-tepok, bangun. Jadi dalam kondisi masih ngantuk, saya disuruh mama ikutan ke pasar. Saya ke pasar, nenteng sayur-sayuran belanjaannya mama. Itu yang saya lakukan dari saya SD, SMP, dan ketika saya kuliah saya udah saya hobi baca buku. Dan ketika saya SD, saya ingat sekali saya punya guru yang baik hati ketika satu pelajaran dengan pelajaran yang lain. Ada guru saya baik banget, kasih satu ibu-ibu boleh masuk datang ke kelas untuk berjualan majalah di situ Pak. Dan saya seneng banget keberadaan ibu itu. Kita boleh ngutang karena SD kan kita sekolah sih di Menteng Pak. Saya sekolah SD 01 pagi, SD-nya Barack Obama ya. Jadi kalau ada lucu-lucuan, kalau orang mau jadi presiden Amerika, syaratnya satu Pak, sekolah di Indonesia maksudnya Pak. Pepatah kayak gitu, lucu-lucuan doang gitu. Dan akhirnya saya beli itu majalah saya beli, saya utang, besok berapa minggu kemudian baru ada duit, baru bayar. Dan ibu itu yang menghilangkan saya beli majalah, saya seneng baca. Dan akhirnya saya baca, setelah baca majalah, kita kalau udah seneng beli apa? Buku ya Pak? Ya buku autobiografi sukses orang, saya ingat pencipta lampu Thomas Alva Edison, saya lalap semua tuh bukunya. Terus pencipta telepon Graham Bell saya juga baca. Akhirnya nemplok di sini nih. Nemplok di sini udah mulai tahun 90 ketika saya kuliah, saya bilang sama teman-teman udah berani Pak mengklaim Pak. One day Gado-Gado Boplo bentuknya restoran. Itu koar-koar. Koar-koar saya udah sering ngomong ke orang-orang. One day Gado-Gado Boplo bentuknya restoran. Pede banget padahal jualannya masih di gang. Tapi itu saya ngomong gitu loh, tanpa sengaja. Kita sekarang tahu ya di sini ya, bahwa yang namanya perkataan itu adalah doa ya Pak ya. Dan tahun 2004 ngomongan saya, one day Gado-Gado Boplo bentuknya restoran, one day Gado-Gado Boplo bentuknya restoran. Saya itu ngomong terus seperti itu ke teman-teman, mau dikatain gila atau segala macam, saya tetap aja bodoh amat gitu loh. Yang penting tebal muka Pak, kita ngomong, urat malu potong. Itu salah satu cara kita untuk kita menjadi seorang pengusaha.
Kalau kita jadi pengusaha, sekali ditolak, terus 2 kali ditolak, 3 kali ditolak, terus kita lemes, kita nggak akan pernah ada fighting spirit untuk bisa maju ya. 2004, Tuhan, puji Tuhan, kejawablah. Ada sebuah restoran yang nyaris tutup ini. Ini bentuknya seperti ini nih. Ini Jalan Barito 2 nomor 45. Ini restoran sebelum Boplo itu adalah restoran Chinese, Pak. Chinese food jualan di Jakarta Selatan. Isu krusialnya adalah apa, Pak? Kita ngerti ya. B2. Itu di Jakarta Selatan, jangan salah positioning ya teman-teman ya. Jadi kalau ada jualan di Jakarta Selatan, ingat ya, demografi kita punya customer di situ, itu harus hati-hati. Ya, jangan jualan sesuatu yang nggak boleh ya. Itu dia jualan bakmi namanya, bakmi. Tapi kan isunya begitu. Dan sepi, Pak. Saya datang ke tempat ini nih, restoran ini sebelum diganti namanya nih, Pak. Itu berdarah-darah dia, Pak. Tiap bulan 20 juta dia rugi. Dan saya ketemu sama orangnya, kokinya dari China, Pak, diekspor langsung. Diekspor langsung dari China, gajinya 10 juta saya ingat. Saya ketemu dengan kokinya itu dan saya udah biasa kasihan ya, karena memang dia pasti akan dipecat ini. Dia udah pasti akan dipecat dan benar-benar dipecat. Nah, akhirnya kita meneruskan usaha yang di sini nih. Oke. Saya puterin video dikit ya. Ini nggak usah deh. Nah, kalau dibicarakan tentang inovasi tadi, tahun 2020 ada sebuah kisah yang saya bisa bagikan. Ini ya, kisah ini. Saya turun deh biar lebih dekat. Saya lebih senang pada dekat-dekat audiens gitu loh. Tahun 2020 saya mau cerita. Kejadian kita semua mengalami yang namanya pandemi ya. Bener ya? Tahun 2020. Saya datang ke restoran saya hati saya agak sedih banget gitu loh. Tahun 2020 kita kalau masuk restoran akan ingat sesuatu ya, Pak. Mejanya ditandain X ya, bener nggak? Ya. Adik-adik ingat nggak? Ya. Terus apa lagi? Bangkunya naik ke atas meja. Itu saya sangat sedih banget lihat itu. Omset kita tinggal 10%. Bagaimana kita bisa membayar kita punya operasional sehari demi sehari? Itu nggak bisa. Ketika itu saya seneng panggilan saya Copang. Ada yang pernah dengar Copang? Cowok panggilan. Ya, cowok panggilan. Cowok panggilan ini tiba-tiba ditelepon sama seorang kepala sekolah. Sebuah TK di Kelapa Gading. TK-nya namanya Popeye. Itu dia minta saya untuk ngajar ngulek. Ngajar ngulek. Itu saya sampai bingung. Disuruh ngajar ngulek untuk sekolah TK dengan via Zoom. Cowok panggilan ini kan santai aja ya, kalau ada panggilan apapun saya bilang oke. Nggak usah pikir panjang, oke. Setelah itu baru mikir. Maksudnya kalau ada peluang, ketika ibu bapak semua ada peluang, ditawarkan sebuah peluang, ibu bapak say yes. Saya anjurkan say yes. Adik-adik semua ya, ingat ya, ketika ada peluang menghampiri kalian ya, jawabnya apa? Say yes. Habis itu baru pikirin. Itu yang saya lakukan. Ya, jangan ketika dapat peluang kita bilang antar dulu deh, pikir-pikir dulu, pikir-pikir, hilang itu tuh peluang tuh. Ya. Nah, saya bilang yes. Kemudian akhirnya saya dibeli bumbunya. Itu bumbunya seperti itu tuh. Zaman dulu bumbunya seperti ini. Kebayang nggak seperti ini bumbunya? Dan ada sebuah problem di situ. Mama dan istri saya nggak setuju. Karena mereka takut sekali rahasianya terekspos. Bumbu gado-gado rahasianya terekspos. Takut banget itu loh. Seperti itu gambaran, itu kalau menurut saya itu gambaran dari Mac dan Dick bersaudara. Ingat tadi cerita tadi? Takut, semuanya takut. Cowok panggilan kagak takut. Saya bilang sama mama sama istri, kalau kita nggak melakukan sebuah terobosan, maka kita akan mati. Perusahaan-perusahaan besar aja mati ya Pak ya? Ya ya. Perusahaan gede aja mati. Siapa yang nggak mati dihajar sama COVID? Mati. Saya bilang sama mama sama istri, kalau nggak bikin breakthrough kita mati. Akhirnya puji Tuhan mereka setuju dan jadilah ini. Ya, masih sederhana banget. Saya ingat saya tempelin semua tuh.
bumbu gado-gado, peanut sauce, gula Jawa, ada garam, salt, tuh tulisannya salt, ada lime, ada bawang goreng, kerupuk udang emping. Ini saya bikin tulisan kayak gini sendiri. Sederhana sekali, ya. Akhirnya jadilah ini. Kita nonton lagi ya video ya. Sorry. Limonnya sudah dipotong. Ini salah motong juga. Salah motong. Thank you, Mr. Calvin. You are welcome, kids. Nah, prosesnya tadi kayak bumbu sederhana ya, akhirnya jadi kayak gini. Dia berubah lagi tahun 2020 tuh, bentuknya kayak gitu tuh. Ya, bentuknya kertas coklat tapi di dalamnya itu ada bisa buat ngintip-ngintip itu. Ada sedikit ngintip ya. Tahun 2021 jadilah ini. Bisa dikasih lihat yang pegang itu bumbu saya, bisa kasih lihat sini. Jadi bumbunya, ya seperti ini ya. Tapi saya nggak bisa, saya nggak tahu caranya untuk memasarkan produk ini. Ibu bapak semua, jangan dipikir saya tahu, saya serba tahu, saya tidak tahu. Jadi bentuknya seperti ini. Jangan lupa foto saya dari depan, dari situ ya. Saya ambil begini, kayak tadi tuh. Jadi seperti ini bapak ibu semua. Tapi punya nggak pengalaman saya buat ekspor? Buat ekspor, buat masar ini, saya nggak punya pengalaman Bapak Ibu. Adik-adik semua saya katakan, saya tidak punya pengalaman ini. Tapi saya punya teman, saya ingat, ketika saya ke Australia, saya punya teman. Teman saya pendeta, ya, terus dia punya anak buka rumah makan di Sydney. Saya ingat, saya telepon dia, saya WA dia, Siska, Francisca Marcella namanya. Sis, Om punya bumbu ini. Gimana, kamu bisa bantu jualin nggak? Dia bilang nggak bisa. Puji Tuhan dia tolak, saya nggak bisa. Lemes juga. Tapi besokannya dia cerita, Om, saya dapat email dari PT Gorita. PT Gorita yang bisa ekspedisi bumbu ini ke seluruh negara tanpa adanya dokumen. Dan akhirnya dia lakukan, apa yang dia lakukan? Dia itu bikin WA blast, Bapak Ibu. Dia pasarin pakai via grup WA. Dan akhirnya ini yang terjadi. 1000 pack terjual dalam 12 hari. Anak itu masih muda, bisa jual sebegini waktu pandemi. Booming kan? Not only in Sydney, but also Melbourne, Adelaide, Brisbane, Perth, and other cities across Australia. Thank you untuk yang sudah order. Mau order lagi? Silakan. Dari satu hal ini, kita bisa explore ke 9 negara. Pernah kebayang? Kalau Anda nggak berani melangkah, nggak akan Anda bisa dapat peluang bisnis ini. Jadi, beranilah seperti Ray Kroc. Beranilah seperti Copang ini. Next. Dan bumbu ini ternyata ada customer yang cerita sama saya, ini saya sebelah kanan, ini dibikinin semua, bukan hasil saya. Customer baik banget sama saya. Dia beli ini, dia masak, dia pakai ini,
Kemudian dia bikin sendiri begitu. Dia foto saya. Dia foto produknya sama produk pakai ini. Dan apa aja yang bisa dibikin? Gado-gado pakai bumbu ini, ketoprak tambahin bawang putih, keredok tambahin kencur, tahu telur tambahin tuh semua tuh. Ini yang bikin bukan saya. Bapak Ibu. Saya dibantu sama mereka. Oke. Nah, ini dia. Ini sebuah bentuk inovasi. Ini masa pandemi. Kalau melihat foto ini kayaknya saya kepingin banget, rindu banget balik lagi ke pandemi, tapi jangan dong. Maksudnya ini loh penjualan ini loh. Aduh. Ibu bapak bisa lihat itu kardus, itu aja mereknya merek tisu. Nggak punya kita kardus-kardus Buplo belum ada. Kita pakai kardus bekas buat ekspor ini. Ya. Itu orang DHL itu, orang PT Gurita datang itu. Ya, Mas lihat semua pakai masih pada masker, pakai face shield. Ini bikin kayak gini nih, pakai mesin kayak begitu tuh. Ya, itu ada sebelah kanan ada foto pria itu copang itu. Lagi bikin ginian nih, saya turun tangan sendiri nih. Saya bikin itu di situ. Ini kalau foto saya istri saya kalau melihat saya tampilin foto ini pasti dia marah nih. Kamu masih berantakan. Ya. Nah, poin apa lagi? 5 insight dari film The Founder. Ambisi dan kerja keras. Ya. Ray Kroc adalah orang yang ambisius dan bersemangat dalam menjalankan bisnis. Dia kerja keras agar McD menjadi perusahaan besar. Terus saya itu kerja kerasnya di mana? Ketika bumbu ini saya canvassing sendiri Bapak Ibu. Saya datang ke Diamond Supermarket. Saya datang ke Grand Lucky. Puji Tuhan ditolak. Diamond masuk. Jadi kalau Bapak Ibu tinggal di Kelapa Gading mau beli ini di Diamond udah ada. Ya. Di Grand Lucky saya ditolak, puji Tuhan. Tapi beberapa bulan yang lalu lah, belum ada setahun. Istri saya tiba-tiba di WA Pak dari Grand Lucky. Grand Lucky minta berapa Pak? Nggak main-main, 400 langsung. Cash, bayar di muka. Bulan berikutnya, Grand Lucky pesen lagi. Berapa Ibu Bapak? 1.400. Ini langsung. Bayar di muka. Tuh dia punya apa namanya? If you work just for money, you will never make it. But if you love what you doing, success will be yours. Lakukanlah pekerjaan atau usaha kita dengan kita mencintai, sehingga ketika kita mencintai itu kita ada feel-nya gitu. Orang merasakan ini orang jualan tapi penuh dengan memang dia suka gitu loh. Saya sekarang ini kalau di restoran saya tuh sukanya sekarang udah jarang banget ke produk, tapi saya deketin customer. Saya tanya, kayak kemarin ada customer, saya ngobrol sama dia. Saya tanya dari mana, saya ya agak-agak sedikit kepo lah. Orang Indonesia kan agak-agak kepo, deketin. Pak dari mana? Saya dari Amerika. Bapak udah tahu ini Pak? Belum. Pak ini bisa bikin bumbu loh Pak. Buat 2 porsi loh Pak. Bapak saya kasih 1 ya, karena waktu tadi dia waktu belanja Pak serombongan, hampir 1 juta. Saya deketin Pak, kucuk gitu. Pak udah tahu ini belum? Belum. Pak, saya kasih ini 1 buat Bapak, free. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Ketika saya kasih free, dia bilang gini, saya mau beli lagi 5. Ketika kita melakukan sebuah perbuatan baik, itu balik lagi ke kita. Ya, jangan sungkan-sungkan melakukan sebuah perbuatan baik. Kita harus menabur dulu, kita baru menuai. Ya, jangan pernah berharap kita bisa menuai tanpa kita pernah menabur. Ya, akhirnya kita ngobrol-ngobrol sama Bapak Ibu. Orang di situ lagi makan, dia memberikan masukan-masukan. Pak, makanan Bapak enak, karyawan Bapak juga kerjanya cepat. Wah, terima kasih Pak, itu saya latih terus Pak. Saya ada di situ, saya standby. Kalau karyawan saya ngobrol rumpi di suatu tempat udah kayak laler gitu ya, sehingga customer lagi begini-begini nggak ada, saya yang teriak, hei, jangan kumpul di situ. Bubar. Customer first.
Itu yang saya lakukan di restoran saya. Ya. Nah ini dia, real business family. Ini yang sebelah kanan udah pada tahu mama saya. Ini ada satu orang yang berjasa dalam hidup saya, itu istri saya. Dia yang riset ini sampai jadi seperti ini. Ya, dia yang riset. Terus terang, kalau Copang nggak jagoan riset. Copang tuh jagoan keluar-keluar. Ini saya lakukan keluar-keluar loh. Percayalah ibu bapak semua, adik-adik di sini, sebagus apapun produk Anda, kalau Anda tidak bisa mengkomunikasikan, mensosialisasikan, atau memberikan informasi, itu produk aku nggak akan bisa dibeli. Nggak akan orang tahu ya. Nah, apalagi pentingnya membangun merek. Ray Kroc memahami ini semua. Ray Kroc tadi bilang apa? Ketika dia di toilet, ada yang ingat? Kenapa kamu, ditanyakan sama Mac bersaudara, kenapa kamu begitu berniat untuk ngambil franchise-nya? McDonald's, kedengarannya sangat Amerika. Ya, ingat ya, kalau nonton film tuh diperhatikan banget ya, poin-poinnya. Nah ini dia, brand Boplo adalah dari nama real estate dari Belanda. Nggak serba kebetulan. Real estate dari Belanda. McD, ingat perusahaan McD? Dia bukan jual burger loh. Dia membangun properti. Dia membeli properti sehingga jadi hak milik. Dan itu adalah sebuah kunci kesuksesan McD. Saya konservatif banget. Istri saya itu pemikirannya 10 atau 100 langkah di depan saya. Dia detail banget orangnya, tapi saya bukan orang yang